hewan gitu. Ya, biasanya memang menyerang hewan. Jadi flu di hewan itu ya itu gitu. Nah, coronavirus ini gitu, keluarganya coronavirus ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, nah kok virus yang menyebabkan penyakit di hewan kok bisa lompat ke manusia? Itu kan pertanyaan ya, pertanyaan besar. Banyak faktor gitu ya. Pertama, perilaku kita gitu ya. Semua dimakan ya. Kalau semua dimakan, bukan semuanya dimakan, tapi tata caranya juga baik yang semi mentah, yang agak mentah gitu ya. Kemudian pengelolaan dagingnya juga tidak bersih segala macam, sehingga karena saking banyaknya dan saking kontaknya dengan hewan ini akhirnya penyakitnya lompat. Karena kita bicara virus, dia punya kemampuan mutasi ya, mutasi berubah. Itu sudah apa ya, kodrat dari Allah bahwa virus ini bisa mutasi dengan mudah. Nah, itu. Jadi mau diapa-apain, mau marah-marah ya nggak bisa karena sudah kodratnya begitu. Itu sama kayak kodratnya manusia ndablek itu seperti itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi sebetulnya dalam konteks 8 dekade ini di luar virus lain ya gitu. Ada juga selain virus corona itu ada virus influenza. Nah, berbeda gitu ya. Jadi kalau ada yang menyamakan influenza sama corona itu nggak cocok gitu. Karena virusnya beda, bentuknya beda gitu. Hanya virus influenza memang menyebabkan saluran pernafasan saja. Nah, coronavirus ini tidak gitu bedanya. Karena apa? Kenapa kok berbeda gejala? Karena nempelnya berbeda, reseptornya dia nempel. Kalau influenza itu reseptornya di misalnya kita anggap aja A gitu. Kalau SARS-CoV-2 ini atau coronavirus nempel di kita itu pakai reseptor B gitu. Karena reseptor B itu tempatnya berbeda dengan reseptor A, gejalanya beda. Kalau virus ini kita melihat dari virus ini ya, gitu. Dia menempelnya sebetulnya AC2 gitu. Nah, AC2 ini ada di organ mana saja gitu. Kalau dia nempelnya di AC2 maka organ yang ada AC2-nya ini yang akan memunculkan gejala. Nah, masalahnya adalah AC2 ini tidak hanya di saluran pernafasan, dia di saluran ada pencernaan, dia di ginjal, sebagian kecil juga ada di jantung juga gitu ya. Sehingga apa? Maka berbeda dengan influenza gitu. Kalau pada virus ini kan tadi Bu Nurita ya, putranya juga ada yang diare gitu ya. Kemudian jadi gejalanya itu lebih bervariasi gitu. Sampai sekarang pun klinisi juga masih dokter-dokter, para ilmuwan medis mempelajari ini penyakit ini seperti apa, komplikasinya seperti apa. Itu yang pertama. Kedua terkait dengan tadi nanti karena saking banyaknya yang menempel, dia juga menimbulkan reaksi berlebihan, sitokin storm atau badositokin yang kemarin sempat dipopulerkan ya terakhir kali oleh siapa Deddy Kobusir ya di podcastnya itu gitu ya, sehingga orang, nah ini sudah lama sebetulnya sejak Desember dan sejak yang lalu serangan pertama istilahnya ya, itu sebetulnya badai sitokin ini juga sudah muncul gitu ya. Itu yang menyebabkan bahkan yang sudah negatif masih muncul gejala klinisnya, masih ada gejala klinisnya. Nah, itu yang menyebabkan badai sitokin. Jadi ini komplikasi terberat dari virus ini gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan virus ini tentunya kita harus tahu gitu. Virus ini itu nggak bisa nempel kemudian langsung muncul gejala. Atau begitu dia nempel masuk ke tubuh kita terus langsung kita menularkan. Enggak. Itu namanya kita sebut masa inkubasi. Gitu. Jadi kalau hari Senin kita terpapar kumpul sama orang yang positif, itu Selasanya belum tentu positif, nggak pasti nggak akan positif gitu. Karena dia masuk ke tubuh dulu, menyerang sel, masuk ke dalam sel, sel tubuh kita kemudian organ tubuh kita memproduksi virus-virus berreplikasi, kemudian produksi begitu kita keluar ya virus-virus itu yang replikasi itu sudah muncul dari sel kita, kemudian muncul di saluran pernafasan kita, nah baru kita bisa menularkan gitu. Nah, berapa harinya memang bervariasi tiap orang, tapi kita sepakati sekitar 4 sampai 7 hari setelah terpapar itu orang itu baru memunculkan.
menularkan ke orang lain atau bergejala gitu ya. Jadi memang pada beberapa perusahaan juga sempat saya kritik kebijakan itu tadi gitu. Kadang kita nggak bisa kalau saya konsuli orang-orang ya teman-teman itu kadang kapan saya harus periksa PCR atau kapan saya harus periksa swab itu ada ilmunya gitu. Jadi dan tiap orang berbeda karena saya harus tanya kegiatan seminggu kemarin apa, bertemu dengan siapa sehingga kita perkirakan oke, berarti ceknya hari ini gitu atau ceknya mungkin besok atau mungkin Bapak Ibu harus menunggu 2 hari lagi baru cek. Nah, seperti itu. Jadi itu istilahnya masa inkubasi ya. Kemudian apalagi ya. Nah, terkait dengan sifat virus ini, dia memang akan mati sendiri dalam tubuh. Nah, tapi waktunya memang sekali lagi bervariasi. Jadi pada saat dia sudah masuk, kemudian mulai bereplikasi hari ke-45, setelah dia bereplikasi, diperkirakan setelah 7 sampai 10 hari dia mulai menurun. Gitu. Jadi pada saat dia bereplikasi, maka jumlah virus dalam tubuh kita itu banyak. Istilahnya itu viral load. Viral load itu jumlah virus yang ada di tubuh kita ya. Nah itu nanti dengan waktu, berjalannya waktu, itu sudah hari ke-7, ke-8 penelitian sudah banyak menjelaskan dalam tubuh seseorang yang sudah terinfeksi itu menurun dia viral load-nya. Itu sifat virus. Jadi sama seperti flu kita nggak apa-apain juga turun sendiri kan gitu, akan sembuh sendiri. Masalahnya sebelum virus itu turun tubuh kita kuat atau enggak gitu aja. Atau komplikasinya misal nih kita kena kita contoh virus yang lain ya, demam berdarah itu virus juga. Bapak Ibu sekalian kalau nggak minum obat ya, cuman makan minum cukup ya, demam berdarah itu akan sembuh sendiri gitu. Nggak perlu yang macam-macam, nggak perlu antibiotik segala macam. Cuman masalahnya pada saat demam, kemudian makan nggak enak, minum nggak enak sehingga asupannya kurang, kemudian nggak bisa tidur karena demam, istirahatnya kurang segala macam, daya tahannya tubuh turun, muncul komplikasi gitu. Jadi komplikasinya, nah, itu salah satunya adalah trombositopenia ya, trombosit yang turun. Nah itu kalau pada yang kondisinya lemah, ya dia akan terus turun terus gitu. Bahkan karena saking komplikasinya besar, maka kadang ada sesek, kemudian shock, nggak tertolong, nah itu meninggal karena demam berdarah. Tapi kalau yang bagus, ya dia hari ke-5, ke-7 gitu trombositnya naik sendiri gitu, dengan cukup makan dan minum gitu. Tidak perlu yang mohon maaf nih, misalnya harus minum ini, harus minum itu yang khas gitu ya, atau yang apa dulu perasaan rebusan apa itu serabutnya jagung seperti itu kan dulu pernah itu. Kemudian minum apa itu sebetulnya belum terbukti secara ilmiah begitu ya. Jadi sama virus ini juga. Jadi sebetulnya dengan mempertahankan daya tahan tubuh yang baik, harapannya memang badai sitokin tidak muncul, itu ya akan sembuh sendiri gitu. Cuman permasalahannya adalah satu gitu. Dibandingkan influenza, virus ini itu mudah menular ke orang lain gitu. Kalau ada yang bilang influenza itu, nah, kita flu, kan kita sebelum wabah juga sering flu ya, gitu. Nggak ada masalah kan, gitu. Paling nulari ke satu orang gitu. Aku paling kalau misalnya ada orang sing misu-misu, oh kurang ajar awakmu, aku ingin cedek-cedek, saiki flu, awakmu flu gitu. Cuman satu orang aja, nggak ada masalah. Itu pertama. Kedua, nggak akan menyebabkan gejala berat kan. Paling yang greges, pilek gitu segala macam. Tapi virus ini enggak. Virus ini itu varian awal nih, saya bicara varian awal, itu terbukti satu orang bisa menularkan ke 4 sampai 5 orang sekaligus dalam satu kali waktu. Itu perbedaannya. Kedua, nah, komplikasinya jauh lebih besar daripada influenza. Angka kematian virus ini di data nasional sekarang itu 3,2%. Dulu di awal-awal tahun lalu itu sempat sampai 8% angka kematiannya. Kalau virus flu biasa, itu angka kematiannya cuma 0,0 sekian persen. Artinya apa? Jauh sekali kegawatannya yang diakibatkan oleh virus ini gitu ya. Gitu. Nah,
Belum kita bicara varian Delta yang baru kemarin, di mana kita Juni, Juli sudah habis-habisan ya, habis-habisan, betul-betul habisan. Sehingga banyak sekali yang meninggal. Sampai sekarang pun angka meninggal masih bertahan sekitar ratusan orang di ratusan orang per hari ya, gitu. Kemungkinan memang Jawa turun, tapi luar Jawa ini yang naik. Gitu. Nanti akan kita bahas mungkin kalau ada pertanyaan terkait ini. Gitu. Jadi masih wong Jawa Indrawasi masih mengkhawatirkan gitu ya, masih mengkhawatirkan karena kok ada varian baru, dulu enggak, sekarang iya, ya itu sudah kodratnya virus ini untuk bermutasi. Semakin dia tidak dikendalikan, semakin dia menyebar ke orang-orang, kemampuan untuk bermutasinya semakin tinggi gitu. Sama seperti orang sepak bola. Orang sepak bola, pemain sepak bola itu dengan tingkat apa frekuensi dia bermain semakin tinggi, dia semakin jago gitu ya. Kalau nggak pernah latihan, ya nggak bisa apa-apa kan gitu. Nah, ini sama, itu analoginya seperti itu. Jadi memang konteks dalam sifat-sifat virus ini memang terus diteliti gitu ya. Bahkan vaksin pun juga terus diteliti. Terkait obatnya juga terus diteliti gitu ya. Khas ya, tadi sudah beberapa yang menyebutkan terkait dengan anosmia. Ini khas, tidak ditemui di penyakit lain manapun. Kecuali memang misalnya patah hidung ya, patah hidung, kemudian di sini ada apa saraf kita gitu ya, itu bisa anosmia. Kemudian mungkin ada beberapa iritasi saraf pusat gitu, itu juga bisa menyebabkan anosmia, tapi tidak sebanyak virus ini. Ya memang begitu sifatnya gitu ya, begitu akibatnya. Nah, terkait transmisi, Bu Nurul tadi juga beberapa nih, Bu Nurul dan Bu Nurita ya mungkin ya, terkait ini kan banyak bahasan, saya ini udah disiplin, prokes gitu, kok masih kena gitu ya. Nah terus lapo pakai prokes kalau tetap kena, kan gitu pertanyaannya. Sama. Jadi saya kira itu melihat bahwa sebetulnya kalau saya melihat tentunya kita harus berusaha dulu, ikhtiar dulu semaksimal mungkin. Soal kena atau enggak itu di situ tawakal kita gitu. Sama seperti sudah gitu, sudah ikhtiar pakai helm, tidak ngebut di jalan, taat rambu-rambu, tapi ditabrak orang gitu. Ceritanya seperti itu. Lah apa terus besoknya, lah percuma kemarin wes hati-hati ditabrak, wes besok gak usah pakai helm, besok langsung ngebut gitu aja. Kan enggak juga. Jadi analoginya sama seperti itu gitu loh. Banyak faktor gitu ya. Bahkan transmisi ini juga banyak terus penelitian. Terakhir menyebutkan bahwa tahun lalu kita bilang ini kita terkait penyebarannya ini hanya droplet ya, sentuhan kontak langsung, menyentuh benda-benda yang misalnya nggak bersih gitu ya. Tapi sekarang sudah berbeda, bahwa ini virus ini sudah semi airborne, sudah lewat udara dalam konteks aerosol gitu. Jadi aerosol itu jauh lebih ringan, bisa ngambang berjam-jam di udara, apalagi kalau ruang tertutup, ber-AC, nggak ada ventilasi, lewat gitu. Kalau dengan misalnya rapat tertutup ya, penelitian saya bilang penelitian ya. Ada satu outbreak di Korea, semua orang pakai masker tapi masih kena, banyak yang kena. Nah, diteliti ternyata memang walaupun semua orang pakai masker tapi ruangan itu tertutup ber-AC ya, dan satu orang sempat membuka masker dan dia OTG. Itu terus akhirnya diteliti. Kalau droplet tidak mungkin tertular gitu ya. Jadi apa yang menyebabkan ini tertular? Kemudian ada kasus paduan suara. Banyak yang kena gitu ya. Kemudian diteliti, kalau hanya droplet, maka yang jaraknya lebih dari 2 meter, itu harusnya nggak kena kalau hanya droplet. Karena droplet itu muncratan, bahasa awam itu muncrat ya, dengan yang sangat halus. Nah ini lebih dari 4 meter kok dia positif juga. Nah, berarti penularannya tidak hanya muncratan, tapi lewat udara yang lebih. Nah, akhirnya ada istilahnya aerosol. Aerosol itu 100 kali lebih kecil daripada yang droplet, gitu ya. Makanya kenapa sekarang prokes, protokol kesehatan ditambahkan V, ada 5M ya,
tambah 3T, kok 3T itu kita bicara tracing, testing, ya, treatment, terus ada V itu ventilasi. Gitu. Jadi kalau kita harus mempelajari, terkadang kan kita seringkali sekarang berbicara kita mau aktivitas gitu. Pokoknya mau aktivitas karena butuh makan, butuh kegiatan segala macam ya. Masa harus di lockdown terus ya. Tapi kalau kita mau aktivitas, berarti kita mau perang ini gitu sama virus ini. Gitu. Ya kita harus tahu strateginya, triksnya harus tahu, tipsnya bagaimana supaya kita tetap beraktivitas tapi nggak ketularan. Contoh, sesi foto lewat kan gitu. Sudah 2 jam pakai masker, ya nggak ketularan nih gitu, aman kan? Pas foto ya kan, buka masker, ketawa lagi, nah, lewat. Droplet sama aerosol itu kalau diam itu angkanya cuma 5 yang keluar, 5-10 droplet. Tapi kalau dia sudah berbicara, kayak saya ini berbicara pelan gitu, itu sudah 10 kali lipatnya. Kalau sudah saya berbicara agak keras, itu sudah 50 kali lipat yang keluar. Kalau saya ketawa, itu bisa 100 kali yang keluar. Jadi, lumayan. Apalagi mungkin pada saat foto, jaraknya lebih dari 2 meter enggak? Saat foto ketawa. Enggak juga. Gitu. Jadi ketawanya udah dekat, berhadapan, lewat. 2 jam, sudah bertahan, lewat cuman berapa menit. Ya. Nah, jadi itu yang tips, artinya ini satu kalau saya bilang itu celah-celah yang memang sering muncul gitu. Terkadang begini, pakai masker nih, pakai masker ketat ya, saya itu sering melihat. Kemudian berbicara, karena pakai masker itu kan ngomong itu kayak kebumpet ya. Terus yang dengarin nanya, opo gitu ya. Nah, karena pengen didengar, yang ngomong itu buka masker gini, jebret. Ya, buka masker ngomong dia. Kan mau nang di gitu. Terus terus ditutup lagi. Nah, sudah lewat celah kedua. Gitu. Saya belum ngomong yang cuma dicentelkan terus muncul di dagu atau yang mungkin melorot. Saya pakai masker kok tapi melorot di sini. Lewat juga celah ketiga. Jadi memang virus ini itu tidak main-main gitu. Terakhir varian Delta ya, varian Delta ini diteliti ya. Di Australia itu waktu awal dia sudah mulai melonggarkan. Dia mulai melonggarkan karena sudah kasusnya turun. Kemudian di mall boleh bebas lepas masker. Di mall nih. Ya. Kemudian muncul outbreak lagi. Kasus tinggi. Kemudian sama dia dilihat karena di Australia itu sangat bagus ya. Dia bisa tracingnya itu sangat bagus. Jadi tracing ini kena dari mana awalnya terus sampai berat titik nolnya itu di mall. Nah, kemudian diteliti di mall ini siapa yang kena pertama kali? Si A. Kemudian dicek pakai CCTV. Jadi ternyata titik nolnya itu si A, kemudian menyebar ke B. Nah, penyebaran dari A ke B ini, dia tidak ngobrol. Dia cuma berpapasan di mall. Jedanya itu 15-20 detik. Gitu ya. Dan tertular si B. Ya, bisa dibayangkan? Begitu mudahnya ini virus ini menular gitu. Jadi ini saya nggak nakut-nakutin. Ini memang kejadiannya. Tadi artinya memang ini sudah terbukti gitu ya. Varian Delta, ada alfa, beta, gamma, delta. Diteliti orang-orang yang kena varian Delta ini viral load-nya, kalau tadi lihat jumlah replikasi virus dalam tubuh, itu 1000 kali lebih banyak dari varian awal. Gitu. Itu satu. Kedua, dia bisa lebih mudah sangat erat menempel di organ timbang varian awal. Jadi kalau varian awal saya bleset gitu ya, faktor yang di organ tubuh kita itu masih si ono blesetnya gitu ya, bleset nggak kena gitu bleset. Nah kalau varian delta cek langsung nempel, sangat mudah, 2 kali lipat gitu ya. Nah jadi kenapa sehingga varian delta ini menularnya kalau virus varian alfa, beta, gamma itu cuma 30% lebih mudah menular, maka varian delta ini 98%, hampir 100% lebih menular, artinya 2 kali lipat. Jadi kalau saya tadi bilang di awal bahwa varian awal itu ya, varian yang asli, itu
satu orang menularkan ke 5-6 orang, maka delta ini langsung ke 8-9 orang sekaligus dalam satu waktu. Itu yang menyebabkan kemarin Juni Juli ya, jumlah yang terpapar masuk rumah sakit itu gila-gilaan dan 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat dari jumlah di November Desember. Gitu. Jadi itu ya salah satu yang dan memang faktanya begitu gitu ya. Jadi ini itu terkait dengan prokes ya, prokes. Jadi memang terkait dengan prokes nggak bisa main-main gitu. Di rumah sakit sendiri, rumah sakit saya sendiri itu beberapa terpapar kita telaah. Kenapa kok di rumah sakit sudah pakai masker, maskernya KN95 kan atau N95 ya? Tapi masih ada yang karyawan terpapar gitu. Nah, kita telaah itu. Hasil telaah itu salah satunya adalah adanya kebiasaan makan bersama di kamar dokter, kamar perawat, ya. Di mana saat itu mungkin ada satu perawat terpapar dari luar nih. Kan ada nggak semua perawat itu kan punya kendaraan sendiri gitu ya. Terus dari rumah gitu. Ada yang naik kendaraan umum. Nah, bisa terpapar di kendaraan umum. Permasalahannya kalau dia terpapar nggak menularkan ke temennya nggak apa-apa. Ini masalahnya terpapar menularkan ke teman kerjanya. Nah, makanya kita harus potong sih itu. Makanya di rumah sakit dilihat. Sekarang tidak boleh, tidak ada aturan sekarang tidak memperbolehkan makan bersama. Gitu. Karena itu tadi gitu ya. Kita nggak bukan odo opo-opo kok gak oleh, bukan masalah itu. Bukan apa-apa tidak boleh, memang kita pengennya memang jangan sampai ada penularan itu. Itu ya terkait dengan sifat-sifat dan ini tadi Bu Nurul ada mengemukakan terkait depresi, memang iya gitu. Sebetulnya karena terkait dengan berita juga stigma ya. Jadi saya juga nyampe melihat tadi Pak Siswanto ya tadi yang sangat concern tentang bagaimana masyarakat menghadapi ini. Pengaruhnya lingkungan itu penting ya. Kalau satu keluarga itu sudah isolasi di rumah, sudahlah aman, gitu. Karena sudah lebih dari 2 meter, gitu ya. Kecuali Anda di tenda pengungsi yang mepet-mepet antar tenda itu baru masalah, gitu ya. Tapi ini kan di rumah kampung yang pasti lebih dari 1,5 meter ya jaraknya antar rumah. Dan selama keluarga itu di dalam rumah sudah aman, nggak perlu sampai diusir-usir, gitu ya. Atau kalau nggak, kecuali memang pada beberapa kasus, nah satu kampung itu banyak yang kena meninggal sehingga istilahnya isolasinya bukan satu rumah, tapi isolasinya adalah satu kampung gitu. Dengan catatan kalau begitu di lockdown, satu kampung ya nggak boleh ada yang keluar masuk satu kampung itu gitu ya. Ya semuanya harus di situ. Nah kebutuhan makanannya ya di drop dari kampung sebelah. Sebetulnya kalau teorinya seperti itu. Tapi kadang kayak banci gitu, di portal tapi orang masih keluar masuk gitu. Sehingga orang luar nggak boleh masuk, tapi yang di dalam masih boleh keluar. Nah itu bukan lockdown dalam konteks di kampung itu gitu. Nah, itu konsepnya ya seperti itu. Anosmia Bu Nurul tadi iya. Oke, saya sudah jawab ya. Kemudian, ini saya konteks ke Pak Marwoto terkait swab. Nah, ini berarti tadi saya sudah tarakan ya terkait swab. Swab itu untuk menjadi positif jauh lebih sulit daripada menjadi negatif. Itu kata kuncinya. Kenapa? Karena swab diambil lewat sini. Dimasukkan ke tabung. Ditutup tabungnya. Tabungnya dikirim ke laboratorium. Sama laboratorium dibuka. Dimasukkan mesin. Dicek, diputer. Ya. Nah, error bisa pertama ngambilnya kurang dalam. Negatif. Masuk ke tabung, nutupnya nggak rapet. Bisa negatif. Gitu. Cara bawanya ini terlalu lama di perjalanan, misal dari kota A dikirim ke kota C 2 hari, guncang-guncang, rodok buka gitu, suhunya nggak pas, kan harus di cooler, di box, suhunya nggak dingin, rusak sampelnya, bisa negatif. Dari lab dibuka, nggak hati-hati, ya rusak sampelnya, bisa negatif. Jadi kemungkinan untuk menjadi negatif jauh lebih besar faktor biasnya ketimbang positif. Gitu. Jadi artinya apa?
Artinya itu semua ya, mau swab antigen mau PCR. Jadi kalau sudah positif, apa artinya? Gitu. Kalau negatif belum tentu negatif. Kalau sudah positif, kemungkinan besar 90% pasti positif. Gitu. Itu menjawab pertanyaan dari kasusnya Pak Marwoto. Swabnya positif, periksa ke tempat lain terus jadi negatif. Gitu. Karena ada faktor itu. Ada faktor itu. Gitu ya. Ya, ada faktor itu. Karena kalau 3 hari, 4 hari itu tadi rentangnya itu menjadi negatif, viral loadnya turun itu antara 7 sampai 10 hari. Jadi nggak mungkin 3 hari terus jadi negatif. Kecuali dia sebetulnya terpaparnya itu adalah sudah lama. Jadi pada hari ke-8 dia cek swabnya masih positif. Hari ke-8-nya adalah dari pertama dia inkubasinya. Jadi Senin, kita anggap Senin terpapar. Maka Kamis Jumat dia sudah bisa menularkan, sudah bisa terdeteksi positif. Ya, artinya baru 7-10 hari lagi dia harusnya bisa menjadi negatif karena sudah turun. Gitu ya. Pada beberapa kasus, maka PCR itu masih bisa mendeteksi sisa atau bangkai virus. Ada orang yang metabolismenya lambat gitu, sehingga membersihkan sisa-sisa virus itu lama gitu. Makanya dulu di awal tahun pertengahan 2020 itu pada saat keluar isolasi kan harus PCR negatif 2 kali. Itu bisa sampai 2 bulan di rumah sakit gitu karena positif terus gitu. Nah, setelah diteliti, maka sekarang nggak perlu gitu. Pokoknya sudah awal gejala, gejala batuknya mulai kapan nih demamnya? Hari Senin, oke. Berarti perkiraan nanti tambah 7 hari atau tambah 10 hari, Bu. Nanti kita itu sudah kita anggap virusnya sudah hilang. Kalau sudah nggak jalan, boleh pulang tanpa dicek. Gitu. Karena perkembangan ilmu. Gitu. Jadi nggak perlu keluar isolasi PCR-nya negatif. Gitu. Tapi harus 10-14 hari itu gitu ya. Makanya menjadi penting dipahami 10-14 harinya ini gitu. Karena dia kalau kurang dari itu kemungkinan masih bisa menularkan gitu. Jadi kasusnya Pak Marwoto sebetulnya kalau sudah swab antigen positif isolasi gitu. Cuman balik lagi ya pertimbangan tadi kegiatan ya mau ngotot ada kegiatan pemilu. Terus dicatat ya Bapak Ibu sekalian. Saya pemilu 2020 itu yang paling keras menolak pada saat rapat di Bawaslu, rapat dengan Kemendagri, maupun rapat dengan Komnas HAM. Saya salah satu yang paling menolak waktu itu karena mewakili Muhammadiyah juga. Kita takutkan gitu ya. Kita takutkan terjadi kasus, peningkatan kasus ya, di mana sebetulnya yang paling kita takutkan adalah fasilitas kesehatan kita ini nggak memadai kalau ada peningkatan kasus. Ya, itu. Bahkan setelah 1 tahun pun kita nggak memadai pada Juni-Juli. Jadi bayangkan kalau kasusnya sangat meningkat seperti Juni-Juli, terus saya di WA, keluarga saya, temen gitu, ada yang harus butuh rumah sakit, tapi rumah sakitnya penuh, gedenya penuh. Mau jawab apa sih? Berdoa saja gitu ya, supaya nggak bisa. Mau kasih oksigen nggak bisa juga gitu. Nah ini yang kita takutkan. Nah, di awal Januari, di Desember itu kan sudah lonjakan sangat tinggi. Itu sudah mulai kita menolak gitu. Dan loss lagi di tahun kedua. Jadi itu apa ya? Variasi. Nah, sedangkan cakupan vaksin kita baru berapa, Bapak Ibu sekalian? Belum sampai 20%. Ya. Cakupan vaksin kita itu memang 20 ya. Yang dosis pertama sekitar 20 sekian persen. Dosis kedua itu belum. Bahkan yang faktor masyarakat yang paling rentan, lansia yang paling terancam ya, itu nggak sampai 10% sampai sekarang. Jadi artinya kalau ada nanti peningkatan kasus lagi di gelombang ketiga, kalau yang lansia ini cakupan vaksinnya juga tetap sedikit, yang bakal hilang generasi yang apa ya, kita harapkan bisa memberi kita doa ya. Kemudian orang Jawa itu pangestu itu akan hilang semua. Karena apa? Karena mereka yang
paling terpapar gitu. Kalau yang muda lewat, maksudnya yang muda masih kemungkinan bertahan bisa gitu ya. Tapi yang tua ini yang bisa. Kemudian, nah dari kasusnya Pak Marwoto juga terkait positif setelah vaksin, ya. Ini kan sering juga ya muncul. Jadi tidak ada vaksin apapun yang menyebabkan orang jadi positif PCR. Karena untuk mendeteksi PCR positif harus ada virus hidup di orang tersebut. Dan vaksin, semua vaksin yang ada, tidak ada yang memasukkan virus hidup. Karena itu artinya tolol gitu. Nah, mending ke infeksi langsung aja daripada bikin vaksin susah-susah terus dimasukin, nggak usah gitu. Teknologinya terlalu mahal untuk membuat vaksin hidup. Jadi vaksin itu adalah dimatikan, dilemahkan, dipreteli. Kalau orang itu ya, kalau orang maling gini ya, orang maling, mau maling, tapi sebelum maling supaya bisa satpamnya bagus, jadi kalau malingnya masuk, anggotanya lengkap ya, polisinya yang nangkep di rumah itu misalnya belum siap, dia kedandapan, kemalingan, kerampokan, mungkin orang di rumah dibunuh gitu ya. Nah, kemudian telat, polisinya datang tentunya telat. Maka vaksin ini adalah malingnya, rampoknya dimasukkan ke rumah itu, tapi tangannya dibuntungi, kakinya dibuntungi. Ya, sehingga pemilik rumah bisa tahu, maling, rampok, manggil polisi, manggil tentara dengan cepat, tapi rampoknya nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, kalau yang pertama maling hidupnya rampoknya itu bisa dideteksi karena dibawa ke kantor polisi gitu ya. Nah, iki ketok mlebu foto gitu ya, ini ya sini. Tapi kalau sudah dibuntungi segala macam ya dia sudah dia nggak akan menghasilkan apa-apa gitu ya. Maka tidak ada vaksin yang menghasilkan positif. Pertanyaan, saya habis vaksin kok positif? Itu artinya Bapak terpapar sebelum vaksin. Gitu. Jadi vaksinnya hari Rebo lah, gitu ya. Vaksin hari Rebo. Hari Kamisnya bergejala, lu habis vaksin bergejala, Jumat bergejala, kemudian cek PCR-nya positif. Itu bukan karena vaksinnya, karena ingat, satu vaksin tidak akan menghasilkan virus replikasi virus hidup dalam manusia. Kedua, 2 hari pun itu vaksin, misalnya vaksin virus hidup di Lebokno gitu ya, dimasukkan. 2 hari nggak akan bisa muncul positif karena butuh waktu 5 hari minimal untuk bisa bereplikasi. Maka sebetulnya pada kasus yang ini tadi, Rebo vaksin kok Jumat positif. Dia sebetulnya terpapar dari Senin. Gitu. Jadi sudah terpapar dulu sebelum vaksin. Gitu. Cuman belum bergejala. Gitu. Jadi itu kasusnya yang vaksin. Jadi tidak ada, kalau bila ada ya hoax, apalagi chip itu, aduh udah wis, gak ono lah kayak gitu ya, nggak ada itu ya. Itu yang jadi supaya tidak ada salah paham gitu ya, karena takut vaksin karena atau kalau nggak menyalahkan vaksinnya karena positif. Soal kejadian ikutan pasca imunisasi iya KIPI. Kalau misalnya setelah vaksin ada muncul demam, batuk, pusing ya. Nah, itu bisa karena KIPI-nya. Dicek misalnya apa namanya positif gitu. Negatif PCR-nya itu berarti memang karena KIPI-nya gitu ya. Jadi gejalanya itu memang karena efek karena kita antibodinya muncul gitu ya. Seberapa berat KIPI-nya melihat jenis vaksinnya gitu sama daya tahan tubuhnya ya. Kalau kita bicara dulu Sinovac ini kan kadang kan kita repot ya gitu. Dulu kita ada Sinovac, orang pada nggak mau karena cuma 50% nggak ada gunanya gitu ya, Cina. Terus begitu ada yang sekarang agak bagus ya Moderna, Pfizer, orang pada nggak mau juga, takut kipinya lah. Kapan mau vaksinnya gitu, gitu ya. Sebetulnya semakin bagus, memang efek kipinya diperkirakan memang semakin lebih sering terjadi dan agak berat gitu ya. AZ dia lebih bagus daripada Sinovac, maka persentase yang orang-orang kena
setelah AZ itu bisa sampai demam, ada yang sampai muntah-muntah gitu ya, seperti itu. Tapi memang hasilnya antibodinya itu lebih tinggi daripada Sinovac. Yang Moderna ini juga ada yang nyeri lah, ada yang bengkak di tangannya. Seperti itu memang karena jenis vaksinnya lebih bagus efektivitasnya itu ya dibanding dengan yang Sinovac lain. Ada mau kuali nek orang Jawa ada harga ada ono rego ono rupo ada harga ada rupanya gitu ya. Nah, minta murah tapi jaluk api, minta bagus ya kan nggak cocok gitu ya. Gitu. Jadi itu sebetulnya konsepnya terkait dengan vaksin. Kemudian saya menarik tadi ya dari Pak Marwoto terkait dengan vitamin saja saat Wisman. Itu memang konsepnya dasarnya seperti itu. Pada saat daya tahannya bagus, itu nggak perlu minum obat macam-macam gitu. Paling kalau agak demam mau minum paracetamol itu aja. Antivirus yang lain itu sampai saat ini tidak ada antivirus yang spesifik untuk COVID ini. Sampai sekarang. Jadi yang dipakai antivirus adalah antivirusnya MERS-CoV, antivirusnya SARS-CoV-1 yang tahun 2012, tahun 2003 ini gitu. Dengan harapan karena sama-sama itu obat untuk antivirus sama untuk coronanya itu bisa dipakai gitu. Penelitian sekarang hanya 2. Memang pakai Favipiravir atau Avigan atau Remdesivir. Itu 2 itu yang sekarang dianggap dari banyak penelitian yang paling menyerupai. Tapi kapannya? Nah, diminumnya maka memang karena apa? Karena ketersediaannya terbatas. Indonesia ini kan apa-apa import ya sayangnya itu. Sehingga kita lebih memprioritaskan memang untuk kasus-kasus yang sedang atau berat gitu. Yang ringan gitu, ringan nih. Kayak Pak Paloto, vitamin aja vitamin, makan banyak, minum banyak, istirahat cukup gitu ya. Gitu ya. Kemudian kalau ada gejala batuk ya minum obat batuk, ada demam nanti minum obat demam, nanti usia naik lagi itu aja olahraga segala macam. Ini nanti kan bicara itu ya. Jadi itu yang tetapi memang catatan 30 hari baru fit. Ya, ini yang disebut nanti menyangkut pertanyaan dari Bu Nani terkait long COVID. Nah, jadi itu hubungannya. Long COVID itu kondisi di mana sebetulnya dalam orang tersebut atau pasien tersebut itu sudah dinyatakan sembuh, virusnya tidak ada, gitu ya. Tapi masih belum bisa kembali sempurna, gitu, sebelum terkena. Nah, kembali sempurnanya macam-macam. Beberapa jurnal sudah penelitian sudah paling banyak itu dari survei segala macam tuh paling sering ya mudah capek. Mudah capek. Jadi orang biasanya gowes 10 kilo gitu kuat, tapi setelah kena COVID ya 5 kilo itu sudah kayak 10 kilo gitu. Nah itu. Kerja juga gampang capek gitu ya. Secara fisik ya. Gampang lelah, gampang. Itu tuh yang paling sering. Ada juga beberapa yang ansietas gitu ya. Cemas gitu ya. Muncul cemas gitu. Beberapa juga kadang-kadang muncul sesek gitu. Muncul batuk gitu ya. Padahal sudah dinyatakan negatif misalnya, udah lama gitu. Lebih dari hitungannya ada lebih dari 2 minggu setelah dinyatakan negatif atau dinyatakan sembuh. Atau itu bisa sampai berlangsung itu paling lama sampai saat ini rekor itu 6 bulan. Jadi tapi itu nggak banyak persentasenya. Tapi ada yang sampai 6 bulan merasakan itu. Makanya nanti sebetulnya dari kita, saya dan beberapa praktisi medis, kita mendorong di sistem kesehatan kita itu nantinya ada apa ya supaya teman yang BPJS ini juga bisa mengklaim perawatan untuk long COVID. Gitu. Sekarang belum. Gitu. Dan kita juga mendorong di Persi dengan Persi Kesehatan supaya nanti rumah sakit itu ada apa klinik long COVID. Gitu. Karena kalau kita bicara long COVID nggak cuma satu dokter gitu, nanti ada dari psikolognya, ada dari jadi itu multi multi. Tapi WHO sudah mengeluarkan self apa namanya self assessment
dan self rehabilitation program untuk orang-orang untuk jadikan panduan. Ini saya sudah dapat, tapi masih berusaha saya adaptasikan ya ke bahasa Indonesia. Semoga nanti bisa segera. Jadi dengan begitu nanti tanpa harus ke rumah sakit gitu, para bapak ibu yang penyintas COVID ini bisa apa ya? Bisa mempelajari sendiri gitu, bisa melakukan rehabilitasi sendiri dirinya. Ini kan yang penting ya, kita berdayakan supaya nggak selalu tergantung ke fasilitas kesehatan. Misalnya kalau terlalu capek, maka apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Latihan bertahap, latihannya model apa? Nah ini dari panduan WHO-nya sudah ada, tinggal kita membumikan ya, mengadaptasikan. Semoga nanti ini bisa keluar. Berikutnya ke Bu Nirta, ini benar nggak dibatasi ya? Saya sudah satu. Enggak dok, lanjut aja dok. Bu Nurita, maaf Bapak Ibu ya kalau memang agak panjang. Bu Nurita tadi justru butuh yang panjang ini dok. Kalau kemarin bilang percuma panjang kalau nggak keras ya, itu kalau PPKM. Kuat dari Mak Erot. Ya. Untuk Bu Nurita tadi saya catat ada satu celah di ART ya, sehingga akhirnya keluarga terkena. Nah ini konteksnya kalau dulu di awal di pertengahan 2020 itu konteks penyebaran itu klasternya masih di kantor di luar gitu ya. Tapi begitu yang kemarin Juni-Juli ini sudah klaster keluarga. Jadi satu keluarga kena. Ini sudah kemarin yang muncul. Nah ini salah satu celahnya memang dari ART. Memang nggak berat Bapak Ibu sekalian. ART ini kan orang Jawa, orang lain, tapi bukan orang lain kan gitu. Dianggap wong liya ya wong liya, tapi ya duduk wong liya gitu karena satu rumah. Kadang pengaturannya memang susah. Yang paling mudah memang biasanya ART yang menginap gitu. Tapi ART yang tiap hari pulang pergi, nah ini kan dia aktivitas keluar. Ini celahnya di situ. Apalagi kalau ART-nya ngeyelan gitu ya. Orang rumahnya sudah prokes, ketat gitu, tapi ART-nya ngeyelan, keluar rumah nggak jelas, nggak pakai masker. Terus pas di rumah ngeyelan juga gitu. Seperti itu. Ini mau dikeluarkan, mau dipecat itu ya kok butuh gitu ya. Gitu. Kalau nggak dipecat itu kok ya resiko gitu ya. Ini kan dilema. Dilema. Tapi kalau saya kemarin, saya juga punya ART. Kemarin ngotot pulang ke daerah gitu, ke Lumajang. Di sana terus kena gitu ya udah loss gitu. Jadi hampir 2 bulan nggak pakai gitu ya. Ya agak-agak ngoyo ya karena habis di rumah sakit capek segala macam ya masih tugas-tugas rumah gitu ya. Nah terus apa namanya setelah selesai pulang cek lagi swab antigen oke negatif balik ke rumah nanti kalau di perjalanan masih ada mungkin hari kelima kita cek lagi gitu. Memang agak ruwet ya tapi memang itu untuk demi keselamatan maksudnya kesehatan isi rumah saya sama istri sama anak-anak gitu ya. Dan sampai sekarang masih agak dia batuk, masih batuk. Jadi itu long COVID-nya dari ART saya itu batuk. Gitu ya. Kemudian memang saya cukup prihatin dengan ceritanya Bu Nurita ya karena Batita, Balita ya ini sampai sekarang juga menjadi perhatian khususnya dari pemerhati anak, KPAI dan juga IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Terkait apa? Ini ya wacana tatap muka di sekolah, mulainya tatap muka. Sedangkan cakupan vaksin kita itu belum nyampe ke anak-anak gitu maksudnya. Belum nyampe ke anak-anak. Bapak Ibu sekalian, walaupun kita divaksin ya, kita masih istilah divaksin itu bukan berarti kebal tidak mungkin terinfeksi oleh COVID ya. Jadi jangan salah. Jadi kalau kita vaksin itu menunjukkan bahwa kita sudah siap pada saat kita ternyata sudah diinfeksi, terpapar nih, seperti udah patur ketat terus ada celah-celah yang tadi ya, kemudian terpapar infeksi, maka harapannya satu, kita tidak membebani rumah sakit karena gejala kita ringan atau OTG. Kedua, masa penularannya dari yang kita misalnya kalau sebelum vaksin ini kan tadi saya bilang 10-14 hari ya aman ya gitu. Tapi kalau kita divaksin kemungkinan berdasarkan beberapa referensi itu enggak 10-14 hari. Jadi dia cuman hari ke-7 itu sudah tubuh sudah bisa mengeliminasi gitu. Lebih cepat gitu. Tapi
masih bisa menularkan 7 harinya ini gitu. Tapi nggak 14 hari gitu loh. Nah, hati-hati gini ya. Hati-hati yang 7 hari ini. Artinya anak-anak ini gitu, yang sekarang cakupannya memang belum sampai vaksinnya ke anak-anak gitu, itu jadi kekhawatiran kita gitu ya. Kekhawatiran kita. Di US itu ya, di US pada saat dimulai PTM sekarang sudah ribuan yang terpapar COVID gitu. Ribuan terpapar COVID. Nah, ini dari ribuan ini mana yang masuk rumah sakit? Nah, ini yang kita nggak bisa pastikan gitu. Makanya menjadi perhatian, ini waktunya kita mendidik perilaku ke anak-anak untuk taat prokes gitu. Pakai masker gitu ya, cuci tangan gitu ya. Beberapa sekolah ketat gitu ya, sampai ada yang harus diantar jemput sama orang tuanya, nggak boleh naik kendaraan umum. Nah, ini salah satu strategi karena ini ya. Tapi alhamdulillah akhirnya semua sembuh ya, Bu Nurita ya, satu keluarga ya. Ini kita harus mensyukuri ya. Saya juga senang mendengar keluarganya juga akhirnya bisa sembuh ya. Karena pada beberapa keluarga yang lain, gitu, karena saya di rumah sakit, ada yang nggak bisa mengalami hal yang sama. Terpaksa merelakan menjadi yatim piatu gitu. Gitu. Dan sekarang sudah ribuan anak yatim piatu gitu karena COVID. Ada yang terpaksa mohon maaf kehilangan putranya gitu ya. Ini karena ini ada yang satu keluarga besar gitu. Satu keluarga besar itu karena kemarin itu ceritanya cerita aja pada saat Lebaran kan kita ada tradisi ke rumah keluarga besar istri. Terus hari kedua ke rumah keluarga besar suami gitu ya. Jadi ini satu keluarga besar yang kena semua, hampir 60%, anak-anaknya yang kecil, ada satu yang memang sampai ventilatoran, yang 6-nya masuk ICU gitu ya. Udah ini pamannya, kakeknya sudah ada yang meninggal. Jadi miris ya. Tentunya ini harus menjadi perhatian kita semua untuk menjaga ini ya, menjaga prokes dengan ketat gitu ya. Mbak Tita pun benar dari Bu Nurita tadi, kasus anosmia juga nggak melihat usia gitu. Anak-anak juga bisa kena dan khas ya diare gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kadang kan kita melihat itu banyak info di rumah sakit di COVID kan. Gitu ya. Kemarin mencret gitu ya, mosok COVID gitu ya, tahu-tahu COVID. Kemarin gejala stroke kok COVID gitu ya. COVID ini salah satunya komplikasi adalah penggumpalan darah. Ya, penggumpalan darah. Namanya pikrokoagulopati. Jadi penggumpalan darah ini yang tidak dipunyai oleh penyakit infeksius lainnya. Gitu. Nah, kalau penggumpalan darah ini terjadi, ya apapun bisa kena. Kalau dia ke pembuluh darah otak, gejalanya stroke, ke jantung, serangan jantung. Kita biasanya di rumah sakit pada saat datang itu mencret, kita periksa, kita perlakukan bukan COVID gitu. Tapi pada saat foto torak, foto ronsen nih, loh, kok ada radangnya gitu. Kalau mencret aja kan nggak mungkin ada radangnya paru. Nah, biasanya begitu dicek, loh kok ada radang paru-parunya gitu. Kita curiga radang paru-paru kok ada mencretnya juga gitu. Muncullah positif. Ya. Orang datang, banyak pasien saya juga datang keluhannya stroke gitu. Pada saat kita foto dada, foto ronsen gitu, sebagai screening ya, gitu. Loh kok ada radang paru-paru? Kalau normal sebelum wabah, nggak ada stroke yang punya radang paru-paru, itu jarang sekali. Gitu. Ini banyak sekali stroke radang paru. Nah, dicek positif. Jadi memang kasus-kasus seperti ini banyak. Khusus orang tua biasanya nggak muncul batuk pileknya. Jadi cuma demam, gejalanya ini mbah saya sudah 5 hari nggak mau makan, lemes, gitu. Nggak ada batuknya, nggak ada batuk, nggak ada demam, gitu ya. Hanya lemes, tahu-tahu nggak mau makan, gitu ya kondisinya. Ternyata positif. Itu karena memang variasi gejala pada orang tua, dia batuk pileknya nggak muncul karena daya tahannya rendah, sehingga gejala ISPA-nya nggak muncul.
Jatuhnya dia cuman males makan, tahu-tahu gitu, agak lemes gitu ya. Gitu aja gitu. Terus kesadaran menurun. Itu biasanya pada orang tua. Jadi ini yang beberapa hal ini kadang kita jelaskan ke masyarakat gitu ya. Oke, kemudian Pak Siswanto tadi ya tetangga ya. Tetangga saling support ini betul-betul sangat membantu Bapak Ibu sekalian. Makanya kemarin ada peduli tangga, sayangnya memang masih banyak daerah yang stigma ya. Stigma ini menyedihkan gitu ya. Sampai kemarin ada viral yang dipukuli ya di luar Jawa itu pasien COVID ini tentunya sangat memprihatinkan dan sudah simpatinya nggak ada, empatinya nggak ada gitu ya. Terus jadi memperlakukan tuh seperti pasien COVID itu, mohon maaf nih, hewan gitu ya. Jadi kayak diusir-usir gitu ya. Pada beberapa kasus, banyak kasus saya dilapori, misal nih, dia kos kamar mandi dalam gitu ya. Terus positif. Terus diusir sama ibu kosnya. Padahal kalau sudah dia di kos, kamar mandi dalam, sudah tinggal, nggak boleh keluar gitu. Makanan tinggal di stok gitu aja. Itu sudah aman. Ini pada saat dia mengusir keluar, terus orang ini kemana-mana, jadi yang ngusir itu juga dosa gitu. Karena dia membuat orang lain resiko tertular gitu ya. Ya ini yang tentunya menjadi apa ya, PR kita bersama gitu. Kalau hanya berdasar dari saya itu udah capek setiap minggu webinar segala macam, nakesnya udah capek. Untuk edukasi mana tentunya perlu peran serta dari Bapak Ibu sekalian untuk ikut membantu kita untuk mengedukasi. Kemudian nah, tidak mau minum obat ya Pak Siswanto ya, hanya tidak mau minum obat dan vitamin. Sampai diomelin sama dokter Anas sama dokter Susi ya. Sebetulnya Pak Siswanto itu juga minum vitamin. Bentuknya madu sama telur. Ya, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, vitamin itu tidak hanya berupa kapsul, tablet. Bapak Ibu nggak mau minum kapsul tablet vitamin, tapi Bapak Ibu makan buah banyak, minum madu, ya telur itu vitamin juga, gitu ya. Jadi pernyataan tidak minum vitamin terbantahkan karena minum madu dan telur. Gitu. Jadi sebetulnya itu. Yang kedua, kalau daya tahannya bagus, balik lagi, memang nggak perlu obat, gitu, nggak usah khawatir, gitu ya. Ya, nggak usah khawatir. Nggak, jadi kalau kebetulan, alhamdulillah, Pak Siswanto ini daya tahannya bagus, gitu ya. Dengan vitamin, dengan madu, mungkin aktivitas bagus, olahraga di rumah sehingga nggak butuh obat, gitu ya. Nggak ada masalah, gitu ya. Rodok-rodok demam di 4 titik, gitu ya. Selama kuat nggak apa-apa. Selama itu tidak mempengaruhi pola makan minum nggak ada masalah, gitu. Yang bermasalah itu adalah mempengaruhi pola makan, daya tahannya drop, sehingga muncullah badai sitokin. Nah, Pak Siswanto untungnya nggak muncul badai sitokin. Gitu. Tapi pada orang lain, mungkin tidak bisa diberlakukan hal yang sama. Gitu. Karena kondisi tubuh orang itu berbeda. Jadi, hati-hati nanti pada saat ditanya, misalnya ya, mohon maaf nih Pak Sinto, ditanya Bapak Ibu yang lain, temennya gitu, kemarin positif, kok sembuh, ngapain aja gitu. Wes, nggak usah minum obat, nggak usah pokoknya madu telur gitu ya. Ini belum tentu orang lain itu bisa mendapatkan hasil yang sama seperti itu ya. Jadi hati-hati gitu ya. Gitu. Ya, alhamdulillah Pak Siswanto baik. Hasilnya baik. Jadi nggak masalah. Oke, terakhir ini tuh sudah 4/4. Bu Nani ini banyak terkait dengan pertama 2 minggu ya. Kenapa antigen negatif memang masih batuk ya? Memang itu yang tadi saya bilang namanya long COVID, tapi sekarang istilah resminya di jurnal-jurnal namanya PACS, post acute COVID syndrome. Jadi setelah masa akutnya selesai, itu yang dinamakan PACS. Gejalanya banyak, ya, mulai depresi, susah berkonsentrasi, paling sering mudah capek, ya,
kemudian batuk kadang muncul gitu ya, batuk kadang masih lama gitu. Kemudian nyeri-nyeri otot bisa ya, seperti itu. Sesek bisa kadang-kadang muncul gitu ya. Nah, nanti ini memang rehabilitasinya memang apa ya? Mungkin akan kita bahas ya, di konteks lain karena akan panjang, tapi intinya memang perkuat saluran pernafasan, perluat kapasitas pernafasan Bapak Ibu penyintas COVID dengan cara banyak berlatih senam-senam yang pernafasan gitu ya. Itu ya. Senam pernafasan itu misal semacam yoga gitu ya. Semacam yoga, tarik napas panjang lewat hidung, keluar lewat mulut gitu ya. Nah, seperti itu. Itu banyak ya. Kemudian kalau memang masih ada beberapa yang kadang muncul sesek, pada saat sesek tidur mungkin harus setengah duduk gitu ya, kalau enggak miring ya, seperti itu. Itu salah satu olahraga latihan gitu terkait dengan konteksnya. Tapi intinya memang harus meningkatkan stamina, olahraganya nggak perlu diforsir sampai mentok sebelum kena gitu. Kalau memang ini separuh kok udah ngos-ngosan ya sudah berhenti dulu gitu. Ya, itu dulu dilakukan, nanti bertahap. Itu sebetulnya intinya dari kekuatan stamina. Kemudian apa yang ditanyakan ya? Perempuan dok, apa memang lebih? Oh iya. Mengapa perempuan? Mengapa perempuan sama seperti mengapa perempuan kok juga mudah ngomel dengan laki gitu ya. Jadi kenapa perempuan mudah bawel ketimbang laki? Sudah aja kita nggak bisa jelaskan ya. Dalam konteks begini, ada hal yang memang secara proporsional genetik, secara proporsional gender itu memang ada di penyakit. Misal nih, lupus kenapa lebih mudah pada wanita ya, SLE itu atau lupus kenapa menyerang pada wanita daripada laki-laki. Itu sampai sekarang muter aja. Kenapanya itu enggak ini, tapi memang diperkirakan ada faktor kita kalau bicara kromosom kan kalau laki XY ya, kalau perempuan XX. Nah, ini ada masalah di situ. Tapi memang distribusi proporsional itu memang lebih mudah ya, lebih mudah pada wanita long COVID gitu ya. Tapi kenapanya banyak faktor. Tidak hanya sekedar fisik gitu ya. Kalau hanya fisik saja sebetulnya nggak ada perbedaan. Ya, ada perbedaan antara laki perempuan. Kemudian dampak ke orang lain. Kalau kita melihat long COVID murni, nggak ada dampaknya kan karena virusnya nggak ada. Kecuali dampak ke bos gitu, misalnya karena capek, sering capek gitu ya. Nah, gitu. Biasanya angkat-angkat kuat 5 ember gitu. Terus karena nggak kuat 2 ember sudah berhenti, gitu kan bosnya ngomel, ya gitu. Biasanya ini kok gak mari-mari tugasnya gitu ya. Kan gitu. Itu efeknya ke orang lain, tapi secara fisik menularkan nggak ada. Ya. Kecuali Bapak Ibu terpapar lagi. Nah, kalau terpapar lagi, positif lagi, ya artinya harus isolasi lagi gitu. Dan bisa menularkan di konteksnya selama terpapar ini gitu ya. Gitu. Tapi kalau long COVID-nya nggak ada secara langsung gitu ya. Ya paling itu ya, karena terkait dengan aktivitas ya, kerjaan gitu ya. Karena misalnya sulit berkonsentrasi, biasanya dapat tugas menyelesaikan apa ya, tor gitu ya, menyelesaikan tor 2 hari jadi, ini seminggu nggak selesai tornya gitu ya, sampai dipendeli sama ditagih sama bosnya atau rekan kerjanya seperti itu. Jadi itu ya kalau untuk yang dampak orang lain long COVID. Yang harus dilakukan saya kira tadi sudah ya saya singgung, istirahat, banyak latihan pernafasan. Kemudian kalau misalnya ya, misal nih ada kesulitan berkonsentrasi Bapak Ibu. Jadi karena gejalanya banyak long COVID dan masing-masing harus diperintili satu-satu. Salah satunya kalau untuk yang sulit berkonsentrasi di panduannya WHO, di beberapa jurnal itu memang kayak harus latihan gitu. Jadi latihan menghafalkan gitu. Kemudian memang butuh reminder juga ya. Jadi di aplikasi HP kan sekarang canggih-canggih ya. Reminder supaya nggak lupa gitu ya. Kemudian untuk konsentrasi ini dia menghafalkan. Jadi latihan menghafalkan, kemudian mengulang segala macam sehingga ini konsentrasinya bisa terlatih gitu ya.
Itu salah satu yang mungkin bisa saya sampaikan secara sekilas. Saya kira semua sudah sempat saya bahas. Terkait Bu Nani, saya mau meng-highlight terkait dexamethasone 3x1. Ya. Ini nggak ada panduannya ya Ibu ya. Jadi kalau dibilang mau ambil terapi optimalnya itu nggak ada secara jurnal gitu. Nah, jadi saya nggak bilang tidak bisa merekomendasikan gitu, karena sebetulnya bisa saja setelah 2 minggu Ibu nggak minum 3x1 juga besoknya udah sembuh gitu. Jadi, ini karena sudah 2 minggu gitu ya, jadi 2 minggu itu satu apa namanya satu hal yang tidak lazim gitu. Biasanya memang kalau sudah pada pasien-pasien yang long COVID yang keluhannya batuk, memang cukup minum obat batuk aja gitu. Itu yang bisa saya sampaikan.